Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah Politik Luar Negeri saat ini akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Jokowi dengan studi kasus peran Indonesia dalam menangani konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Oktisaura. Selanjutnya saya sendiri Muhammad Akil Ibrahim, dan yang terakhir Salsabila Miftah Salama. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Salsabila Miftah Salama. Baiklah, saya Salsabila Miftah akan menjelaskan mengenai pengertian konflik antar negara. Konflik antar negara adalah konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih yang dapat disebabkan karena negara-negara tersebut memiliki perbedaan tujuan dan berupaya memaksakan kepentingan negaranya kepada negara lain. Penyebab dari berbagai konflik antar negara tentunya bermacam-macam dikarenakan potensi konflik di setiap negara juga berbeda-beda. Di slide kami terdapat 8 penyebab generik atas terjadinya konflik-konflik antar negara yang terjadi di dunia ini menurut Peter Harris dan Ben Reilly. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyebab konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Dari penyebab-penyebab konflik antar negara yang dikemukakan oleh Peter Harris dan Ben Reilly di atas, konflik yang terjadi antara Afghanistan dan Pakistan disebabkan oleh isu nomor 8 yaitu intervensi asing. Intervensi asing yang menjadi penyebab konflik antara Afghanistan dan Pakistan ini adalah intervensi kepentingan dari Inggris dan Uni Soviet. Konflik antara Afghanistan dan Pakistan ini bermula pada abad 18 ketika Uni Soviet memiliki kepentingan terhadap India yang pada saat itu masih dikuasai oleh kerajaan Inggris. Letak geografis India berbatasan langsung dengan Afghanistan menjadi prioritas kekhawatiran dan ketakutan Inggris dari ancaman Uni Soviet pada saat itu. Untuk mensiasati ancaman dari Uni Soviet tersebut, Inggris lalu membuat kebijakan untuk membentuk dan memisahkan kerajaan Pakistan dari Afghanistan. Kebijakan Inggris untuk membentuk dan memisahkan kerajaan Pakistan dan Afghanistan tujuan untuk menahan ancaman dari pengaruh Uni Soviet di India. Dengan mengklaim dan menjadikan Pakistan sebagai kerajaan yang berasal dari India yang pada saat itu sedang dikuasai oleh kerajaan Inggris. Dengan seiring berjalannya waktu, ketakutan dan kekhawatiran Inggris akan ancaman dari Uni Soviet menyebabkan kondisi politik di Afghanistan dan Pakistan menjadi tidak stabil yang berujung kepada pecahnya perperangan yang terjadi di Afghanistan. Baiklah, saya Muhammad Akil Ibrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsabila Miftah. Dalam menyelesaikan penelitian ini, kami dari kelompok 14 menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hans Morgenthau, yaitu National Interest Theory. Menurut Morgenthau, National Interest Theory ini merupakan hal yang paling utama dalam meneliti tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pemikiran Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma yang sangat dominan dalam studi politik internasional setelah Perang Dunia Kedua. Pemikiran dari Morgenthau ini didasari oleh premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan seperti moral, legalitas, ataupun ideologi, yang dianggap Morgenthau merupakan suatu hal yang idealis dan sangat berbahaya. Morgenthau pun juga mengemukakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan baik untuk mempertahankan diri atau mengendalikan negara lain. Dan kekuasaan-kekuasaan tersebut dapat didapatkan melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama. Selanjutnya adalah sejarah akan konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Afghanistan dan Pakistan memiliki garis perbatasan internasional yang dikenal dengan Durand Line. Wilayah Durand Line ini membuat penduduk sekitarnya dengan mudah keluar masuk kedua negara tersebut. Banyak penduduk dari Afghanistan dan Pakistan memiliki etnis yang sama, yaitu etnis Pashtun. 40% etnis Pashtun mendiami Afghanistan, 15-20% lainnya mendiami Pakistan. Terdapat juga ras Balochi yang mendiami perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Etnis Pashtun yang berada di Afghanistan dipimpin oleh Kabul. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai The Greater Afghanistan.
Kabul yang memimpin etnis Pashtun di Afghanistan menggerakkan etnis tersebut untuk menyerang Pakistan. Sementara itu, di sisi lain, Islamabad telah menggerakkan para pengungsi yang berasal dari Afghanistan yang berada di Pakistan untuk menyerang Kabul dengan cara mengirim mereka kembali ke Afghanistan yang pada saat itu tengah berada di bawah tekanan ekonomi dan politik. Pada tahun 1970-an, Afghanistan memberi perlindungan kepada etnis Balochi yang merupakan korban akan konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sedangkan Pakistan melatih para muhajirin untuk mendukung Taliban Afgan pada saat itu. Pada tahun 1980-an, konflik antara Afghanistan dan Pakistan menjadi sangat panjang dan kompleks, dengan bertambahnya alasan untuk konflik baru seperti etnis dan konflik agama. Pada November 2011 terjadinya penurunan konflik antara Afghanistan dan Pakistan karena diadakannya agreement berupa pembicaraan perdamaian antara Afghanistan dan Pakistan dengan Turki sebagai pihak ketiganya. Pada awal tahun 2013, pemerintah kedua negara sepakat untuk melakukan perjanjian yang menandakan konflik kembali menurun. Lalu pada tahun 2014 terjadi kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata antara dua pihak yaitu Pakistan dan Taliban karena sebelumnya terjadi eskalasi konflik dengan saling tuduh di antara pemerintah Pakistan dan Taliban. Baiklah, saya Nabila Okisaura akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan upaya Indonesia dalam menangani konflik di Afghanistan dan Pakistan. Konflik yang terjadi di negara Afghanistan dan Pakistan ini banyak mengundang perhatian negara lain. Salah satunya adalah Indonesia. Sebagai negara yang memiliki populasi agama Islam terbesar di dunia, tentunya Indonesia turut prihatin dengan konflik yang telah terjadi selama 60 tahun lebih di negara Afghanistan dan Pakistan yang merupakan negara Islam juga. Hal tersebut membuat Indonesia ikut serta dalam menyelesaikan konflik antara Pakistan dan Afghanistan. Pada April tahun 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Afghanistan meminta bantuan Indonesia untuk menyelesaikan konflik sipil yang berkepanjangan di negaranya. Semenjak pertemuan tersebut, pejabat tinggi pemerintah Indonesia sering melakukan kunjungan ke Afghanistan. Selanjutnya, pada bulan Agustus tahun 2017, Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan delegasi Taliban di Jakarta dalam rangka bentuk kepercayaan kepada Indonesia agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di negaranya. Pada bulan Oktober 2017, Yusuf Kala juga turut andil dalam meningkatkan peran Indonesia dalam perdamaian di Afghanistan. Dalam acara Kabul Peace Process di Afghanistan, Yusuf Kala yang menjadi tamu kehormatan berbagi cerita pengalaman Indonesia mengatasi konflik sipil. Yusuf Kala membagikan pengalaman Indonesia ketika berhadapan dengan konflik bersenjata seperti yang terjadi di Provinsi Aceh dan konflik kelompok yang seperti terjadi di Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya, pada Januari tahun 2018, Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke Afghanistan. Dalam kunjungan itu, Jokowi mengusulkan diadakan pertemuan ulama internasional untuk membantu proses perdamaian dunia terutama di Afghanistan. Jokowi pun juga menyatakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ulama tersebut. Akhirnya, pada Juni 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama dari 3 negara, yakni Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan. Bogor Ulama Declaration of Peace merupakan hasil yang didapatkan setelah pertemuan ulama internasional tersebut, yang salah satunya berisi tentang dukungan perdamaian di Afghanistan. Kegiatan ini dengan sendirinya berkontribusi dalam keberlanjutan upaya membangun komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak bersengketa di Afghanistan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepentingan nasional Indonesia di balik menangani konflik di Afghanistan dan Pakistan. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan tentang teori kepentingan nasional. Dari teori kepentingan nasional,
dapat kita ketahui bahwa suatu negara akan membantu negara lain apabila hal tersebut dapat menguntungkan kepentingan negara tersebut, bukan berdasarkan alasan moral atau lainnya. Begitu juga dengan Indonesia yang membantu menangani konflik yang terjadi antara Afghanistan dan Pakistan ini. Hal ini harus memberikan dampak baik bagi kepentingan nasional Indonesia. Indonesia membantu konflik ini dikarenakan konflik tersebut dapat memiliki dampak serta pengaruh yang buruk ke wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Apabila konflik tersebut tidak ditangani dengan cepat dan tepat, hal tersebut dapat mengancam keamanan nasional Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Dalam hal ini juga Indonesia dapat memanfaatkan hubungan ekonomi perdagangan antara Indonesia dan Afghanistan dengan cara meningkatkan kerjasama serta meningkatkan investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di Afghanistan. Baiklah, yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas. Konflik yang terjadi antara Afghanistan dan Pakistan selama bertahun-tahun lamanya membuat Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia diwakili oleh Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Afghanistan dan Pakistan dengan tujuan meredam konflik di antara dua negara tersebut. Namun di balik itu Indonesia memiliki kepentingan karena Indonesia beranggapan konflik yang terjadi antara Afghanistan dan Pakistan ini tentu saja berdampak serta memiliki pengaruh yang buruk terhadap wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Keamanan nasional Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim tentu akan terancam apabila konflik tersebut tidak diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dengan keterlibatan Indonesia ini juga dapat meningkatkan hubungan ekonomi perdagangan antara Indonesia dan Afghanistan dengan cara meningkatkan kerjasama serta meningkatkan investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di Afghanistan. Untuk itulah, pembahasan ini dikaitkan dengan teori kepentingan nasional atau national interest theory. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.